warga negara Indonesia berprofesi pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat dini hari. Penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia, APMM. Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, insiden terjadi sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi 5 WNI melintasi di perairan tersebut. Dari kejadian itu, 1 WNI dilaporkan meninggal dunia, 1 dalam kondisi kritis, dan 3 lainnya menderita luka-luka. Lantas, bagaimana penanganan dan kronologi penembakan 5 pekerja migran tersebut? Bagaimana sikap pemerintah RI? Benarkah telah terjadi tindakan berlebihan dari APMM? Langkah pencegahan apa yang harus dilakukan agar insiden serupa tidak terulang lagi? Ya, baik pemirsa, 5 warga negara Indonesia berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia ini ditembak di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia oleh APMM setempat. Dan bahkan 1 orang ini diinformasikan meninggal dunia. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Pelindungan WNI, Yuda Nugraha ini menyampaikan saat ini sudah mengambil langkah dan kami hadirkan informasinya untuk Anda. Satu sisi ya, kita memahami sudah menjadi kedaulatan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum. Namun di sisi lain tentunya kita juga menyesalkan bahwa insiden ini akhirnya menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan juga 4 mengalami luka-luka tembak. Nah, untuk itu KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia ya, untuk meminta ya, pertama tentunya menyesalkan adanya jatuhnya korban dan kemudian kita juga mendorong diberikannya segera akses ke konsuleran untuk bertemu dengan warga negara kita. Dan yang ketiga, kita juga mendorong dilakukannya investigasi secara menyeluruh terhadap peristiwa ini. Termasuk apakah tembakan yang dilakukan oleh aparat APMM itu sudah sesuai prosedur, ataukah kemungkinan adanya excessive use of force, penggunaan kekuatan yang berlebihan itu terjadi dalam peristiwa ini. Baik, Pak Yuda, apakah sebelumnya dari informasi awal ini diinfokan begitu waktu penyerangan dari pihak WNI-nya sendiri apakah menggunakan senjata tajam, Pak? Ya, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh PDRM, WNI melakukan penyerangan dengan menggunakan parang. Baik. Dan saat ini kan Presiden Prabowo sedang berada di Malaysia, Pak. Apakah mungkin nantinya ada pembicaraan mengenai hal ini, Pak? Ya, pertemuan tentu masih berlangsung pada hari ini. Ya. Sudah dipastikan memang isu pelindungan WNI itu merupakan salah satu yang dibahas. Ya, sebenarnya bagaimana kronologi yang terjadi pemirsa dan apa pula penanganan langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia atas peristiwa ini? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Mas Herianto Suwarno, Ketua Umum SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia. Mas Herianto, selamat malam. Sehat ya, Mas? Malam. Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kita. Pak Eko Iswantono, Direktur Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan KP2MI. Pak Eko, selamat malam. Sehat, Pak? Malam, sehat. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Ibu Irma Suryani, Komisi 9 DPR RI yang nanti akan bergabung bersama kita untuk membahas mengenai hal ini. Pak Eko, informasi terbaru yang didapat oleh pihak KP2MI ini seperti apa mengenai peristiwa yang terjadi? Karena ini beritanya kemudian begitu banyak, ada versi dari Malaysia seperti apa, kemudian ada informasi yang lain yang beredar pula. Sebenarnya yang terjadi apa sih, Pak Eko? Terima kasih. Mungkin kami coba menjelaskan untuk informasi yang terakhir. Ya. Jadi informasi yang terakhir kami terima dari beberapa sumber, terutama kami tidak lepas adalah kami koordinasi dengan Kemenlu ABRI dan koordinasi dengan atase kepolisian yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Jadi untuk sementara informasi yang kami dapat masih belum ada satu perubahan atau ya signifikan, karena kami belum bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan korban, baik itu yang meninggal dan lain sebagainya. Karena itu masih masuk dalam ranah penyidikan oleh kepolisian Malaysia. Jadi ini kita tidak bisa memberikan informasi secara lengkap kaitan ini, memang kami juga belum mendapatkan.
Karena ini kita masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di sana. Karena kalau informasi kita dapat dan nanti terjadi simpang siur akan mempengaruhi proses penyidikan yang akan di sana. Jadi sementara dari Kementerian Luar Negeri yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Yuda maupun oleh atasnya kepolisian yang ada di Malaysia itu sementara sama seperti kemarin informasi yang didapatkan. Jadi kita belum bisa merujuk kepada korban-korban apa atau identitas dari mereka. Oke, identitas mungkin belum Pak, tapi mengenai jumlah korban dan kondisinya sendiri, sudahkah bisa terkonfirmasi? Ini 5 orang pekerja migran Indonesia dan salah satunya meninggal dunia, betul? Betul. Pak Eko? Kalau informasi sebatas itu 5 orang, itu 1 meninggal dunia, 1 luka berat atau kritis, dan 3 juga dalam rangka perawatan atau dari medis itu sudah dapat. Tapi untuk identitas secara detail yang berkaitan dengan korban itu sampai sekarang belum kita dapatkan. Kita hanya menunggu dari atasnya atau dari Kemenlu. Karena tadi saya sampaikan bahwa ini masih masuk dalam ranah praduga tak bersalah. Jadi nanti sangat riskan kalau nanti kita memberikan informasi juga yang salah. Akhirnya terjadi pembiasan-pembiasan. Dan memang rencana nanti ada rilis yang akan dilakukan oleh kepolisian yang ada di Malaysia nanti bersamaan dengan Kementerian Luar Negeri atau KBRI yang ada di Malaysia dengan atasnya kepolisian yang ada di sana. Oke, baik Mas Herianto, mungkin juga bisa melengkapi informasi-informasi yang didapat oleh SBMI mengenai 5 pekerja migran Indonesia ini seperti apa Mas? Mereka ini sebenarnya bekerja sebagai apa, tujuannya kemana, begitu Mas Herianto? Ya, terima kasih. Yang pertama adalah kami ucapkan berduka buat korban dan keluarganya. Mudah-mudahan diterima amal ibadah dengan baik. Yang pertama sebelum masuk pada konteks kasusnya adalah apapun alasannya, apapun kemudian latar belakang dari pekerja migran ini ketika mereka dihilangkan nyawanya, ini jelas salah, ya kan? Yang pertama itu. Yang kedua adalah terkait dengan mekanisme penyelesaian terkait dengan sengketa pekerja migran dalam Malaysia. Ini kan tidak berdiri sendiri. Misalkan kalau kita melihat nih kasus-kasus terkait dengan Malaysia di perbatasan kan terjadi, kalau kita melihat sejak 10 tahun yang lalu misalkan kita ambil data tahun 2024. Misalkan data 2024 ada sekitar 145 pekerja migran Indonesia yang meninggal di Malaysia. Kemudian ada tahun 2024 yang terbaru juga ada ditembak di Malaysia. Sebagian besar teman-teman kemudian yang berangkat ke Malaysia ini bekerja di sektor perkebunan sawit. Ini yang menjadi salah satu faktor utama kita. Yang kedua, kami melihat dalam konteks ini adalah melihat dari landscape yang lebih besar. Bagaimana kemudian ini nggak bisa kemudian dilihat bahwa kasus ini seolah-olah kemudian terjadi pada tahun ini. Kita melihat dari 10 tahun yang lalu. Bukan kasus baru berarti? Bukan kasus baru, penembakan bukan kasus baru. Kita lihat ada tahun 2024 yang lalu di pertengahan tahun ada atas nama S dari NTB kemudian ditembak secara brutal oleh masyarakat Malaysia di Sabah. Ini terjadi. Cuma persoalannya adalah kasus ini bagaimana kemudian kita melihat soal langkah diplomatik kita. Apakah ini betul soal terkait dengan persoalan pekerja migran atau kemudian ada hubungannya terkait dengan ICCPR misalkan soal hak sipil politik masyarakat, kemudian soal DUHAM, itu yang menjadi salah satu yang harus kita lakukan. Yang ketiga Mbak, yang paling penting ya terkait dengan hal ini, misalkan kalau kita melihat disampaikan oleh Pak Eko soal diplomasi, kita harus melihat sebetulnya terang benderang kita melihat dalam konteks DUHAM, maka negara PBB tidak diperbolehkan kemudian menghukum, kemudian mengintimidasi, apalagi mematikan masyarakat sipil di warga negara asing. Kemudian di ICCPR jelas, kemudian hak sipil politik dilindungi dalam konteks global maupun dalam konteks ASEAN. Maka yang paling dilihat adalah kita hari ini, bagaimana kasus ini tidak boleh berdiri sendiri tapi dilihat dari politik. Ini apakah kemudian betul-betul kesimpang siuran yang terjadi, ada yang mengatakan bahwa mereka menyerang dengan senjata parang. Ada yang mengatakan kemudian ini sindikat narkoba antara Malaysia, Indonesia dengan Thailand. Tetapi yang perlu dilihat adalah investigasi mendalam, kemudian lakukan setransparan mungkin kepada publik biar ini kelihatan.
Oke. Mana kemudian yang perlu dilakukan oleh negara, hukum harus bertindak dengan konteks instrumen ASEAN yang ada. Oke, Pak Eko, bagaimana dengan prosedur investigasi, transparansi kemudian yang betul-betul harus diawasi, didorong dalam mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Karena ternyata bukan masalah baru, Pak Eko, yang terjadi. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kami tidak secara prosedural, kami tidak boleh mengandai-andai kasus itu apa dan bagaimana prosesnya. Karena kita lihat harus kasus itu secara integral dan komprehensif. Maksudnya di sini gimana? Kita coba berikan kepada kawan-kawan kita yang ada di Kementerian Luar Negeri maupun di atasnya untuk bisa memberikan pendampingan dan mengawal itu sampai sejauh mana nanti kasus itu akan ditangani. Jadi kalau nanti misalnya kami keluar dari situ karena masih dalam proses penyidikan, takutnya nanti terjadi deviasi atau pembiasan seperti tadi mau narkoba dan lain sebagainya, kami belum berani untuk menyampaikan itu karena sekarang masih dalam tahap ranah penyidikan. Oke, artinya kemudian peran yang bisa dilakukan oleh KP2MI untuk bisa ikut mengawal kasus ini sampai batas mana, Pak Eko, yang bisa dioptimalkan? Tapi ditahan dulu, Pak Eko. Betul. Bisa dijawab usai jeda, kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa sesaat lagi.